Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Apriliani dengan NPM C1C024047 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Akuntansi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mempresentasikan atau menjabarkan materi-materi yang saya pelajari dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 sebagai bahan penilaian ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Maka dari itu, langsung saja kita ke videonya. Nah, di sini saya menggunakan PPT atau PowerPoint untuk mempermudah saya dalam mempresentasikan atau menjelaskan materi-materi yang akan saya bahas dalam video ini. Nah, kita buka pada slide kedua. Materi yang akan saya bahas pada video ini adalah pada bab pertama atau pertemuan pertama, saya akan membahas tentang hakikat perkembangan bahasa Indonesia. Terus pada bab kedua, saya akan membahas sikap berbahasa Indonesia. Pada bab ketiga, saya akan membahas teks dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan. Pada bab keempat, menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Pada bab kelima, teori presentasi ilmiah. Pada bab keenam, mendesain proposal kegiatan, dan pada bab ke-7 juga membahas tentang mendesain proposal kegiatan. Di sini kita masuk pada bab pertama, yaitu hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Nah, pada materi ini ada 3 poin yang akan saya jelaskan, yaitu hakikat bahasa Indonesia, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, dan perkembangan bahasa Indonesia. Nah, kita masuk ke yang pertama, yaitu hakikat bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia itu memiliki pengertian. Pengertian bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini diambil dari pengertian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2. Nah, bahasa Indonesia juga memiliki pengertian sebagai salah satu dari banyaknya varietas bahasa Melayu. Terus, bahasa Indonesia itu diresmikan sebagai bahasa nasional setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan yang kedua, yaitu bahasa Indonesia juga memiliki fungsi. Nah, fungsi bahasa Indonesia itu adalah sebagai bahan komunikasi kedua, lingua franca atau bahasa pergaulan bagi sebagian warga negara Indonesia karena sebagian besar warga negara Indonesia itu menggunakan bahasa daerah yang ada di Indonesia sebagai bahasa ibu. Oke, kita masuk ke poin kedua, yaitu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Nah, kedudukan, fungsi, dan bahasa Indonesia ini terbagi menjadi 2, yaitu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Nah, yang pertama ini, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu memiliki fungsi diantaranya yaitu sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, sebagai lambang identitas nasional, sebagai alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya, dan juga sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Terus yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki fungsi diantaranya sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam pendidikan, alat penghubung dan tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan, pengetahuan, dan ilmu teknologi. Terus, masuk ke poin ketiga, yaitu perkembangan bahasa Indonesia. Nah, perkembangan bahasa Indonesia ini terbagi menjadi 2, yaitu sebelum dan sesudah Indonesia Merdeka. Pada sebelum Indonesia Merdeka, pada abad ke-7 Masehi, itu bahasa Melayu kuno digunakan sebagai bahasa kenegaraan Kerajaan Sriwijaya. Itu dapat kita lihat buktinya ada di prasasti di Kedukan Bukit berangkat tahun 813 Masehi di Palembang. Terus pada 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda II Jakarta
pemuda berikrar dalam Sumpah Pemuda, yaitu yang isinya pertama, kami Poetra dan Poetri Indonesia mengakui bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Terus yang kedua, kami Putra dan Poetri Indonesia mengakui berbangsa yang satu bahasa Indonesia. Terus yang ketiga, kami Poetra dan Poetri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, pada tanggal 28 Oktober 1928 ini, para Kongres Pemuda ini masih menggunakan huruf O dan E sebagai pengganti huruf U. Nah, terus pada tahun 1938, Kongres Bahasa Indonesia yang pertama di Solo disarankan agar ejaan Indonesia lebih banyak diinternasionalkan. Terus pada sudah Indonesia merdeka atau setelah Indonesia merdeka, itu undang-undang itu berisi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan atau menjelaskan bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Terus pada ejaan Republik atau ejaan Suwandi pada tanggal 19 Maret 1947 oleh Suwandi, Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan, dalam surat keputusan tanggal 19 Maret 1947 menjelaskan tentang ciri ejaan Republik, yaitu yang pertama, pengertian huruf O dan E menjadi U, bunyi sentak ditulis dengan K, kata ulang boleh ditulis menggunakan angka, dan tidak dibedakan antara penulisan di sebagian awalan dan di sebagai kata depan. Terus, Kongres Bahasa Indonesia kedua juga diprakarsai Menteri Muhammad Yamin, diselenggarakan di Medan pada tahun 1954. Harus dibentuk badan yang menyusun peraturan ejaan yang praktis bagi bahasa Indonesia. Terus, pada tahun 1957, adanya ejaan pembaharuan oleh Profesor Frijono dan Eka Topo, hanya saja tidak diberlakukan secara resmi. Ya, contoh perubahan DJ diubah menjadi J, TJ dirubah menjadi TS, NG dirubah menjadi N, NJ dirubah menjadi N, SJ dirubah menjadi S, dan seterusnya. Terus ejaan Melindo Melayu Indonesia sebagai hasil perumusan ejaan Melayu dan Indonesia tahun 1959 hanya tidak diberlakukan. Ciri ejaan Melindo itu yaitu TJ ditulis C dalam kata, NJ ditulis NC. Terus ejaan baru atau ejaan LBK berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 062/67 pada tanggal 19 September 1967, ciri ejaan baru yang itu konsonan DJ diubah menjadi J, konsonan TJ diubah menjadi J, konsonan EJ diubah menjadi NY, SJ dirubah menjadi SY, dan CH dirubah menjadi KH. Terus pada tahun 1957 menjadi pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, menyusun program pembakuan bahasa Indonesia secara menyeluruh. Pada tahun 1998, pedoman umum ejaan yang disempurnakan atau PUEYD edisi kedua diterbitkan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, itulah pembahasan materi untuk bab pertama ini. Oke, lanjut ke bab kedua, yaitu sikap berbahasa Indonesia. Nah, di sini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, pengertian sikap bahasa atau language attitude. Nah, sikap bahasa memiliki pengertian yaitu posisi mental dan perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain. Nah, ini pengertian dari Kridalaksana pada tahun 2001. Terus ada juga pengertian sikap bahasa adalah peristiwa kejiwaan dan merupakan bagian dari sikap attitude pada umumnya. Sikap berbahasa merupakan reaksi penilaian terhadap bahasa tertentu. Itu pengertian dari Pisman pada tahun 1986. Terus ada juga pengertian sikap bahasa dari seseorang pemakai bahasa atau masyarakat bahasa yang baik dwi bahasawan maupun yang multi bahasawan akan berwujud berupa perasaan bangga atau mengejek, menolak atau sekaligus menerima suatu bahasa tertentu atau masyarakat pemakai bahasa tertentu, baik terhadap bahasa yang dikuasai oleh setiap individu maupun oleh anggota masyarakat. Ini merupakan pengertian dari Rusyana pada tahun 1989.
terus poin yang kedua adalah ciri sikap bahasa. Ciri sikap bahasa itu mempunyai ada tiga, yaitu kesetiaan bahasa, language loyalty, kebanggaan bahasa, yaitu language pride, dan kesadaran adanya norma bahasa atau awareness of the norm. Terus ada juga poin, di sini ada juga poin komponen sikap bahasa. Nah, komponen sikap bahasa itu ada tiga, yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konatif. Terus, komponen kognitif berhubungan dengan pengetahuan mengenai alam sekitar dan gagasan yang biasanya merupakan kategori yang dipergunakan dalam proses berpikir. Nah, kalau komponen afektif itu menyangkut masalah penilaian baik, suka atau tidak suka terhadap sesuatu atau suatu keadaan, maka orang itu dikatakan memiliki sikap positif ataupun sikap negatif. Terus yang terakhir adalah komponen konatif, yaitu menyangkut perilaku atau perbuatan sebagai putusan akhir kesiapan reaktif terhadap suatu keadaan. Terus ada juga di sini juga poinnya, yaitu jenis sikap bahasa. Nah, sikap bahasa itu ada dua, yaitu sikap kebahasaan dan sikap non-kebahasaan. Sikap kebahasaan itu seperti menggunakan EYD, kata baku, kalimat efektif, dan aturan paragraf bahasa Indonesia. Nah, kalau sikap non-kebahasaan itu seperti sikap politik, sikap sosial, estetis, dan sikap keagamaan. Kedua jenis sifat ini dapat menyangkut keyakinan atau kondisi mengenai bahasa. Terus yang terakhir yaitu sikap terhadap bahasa Indonesia. Sikap terhadap bahasa Indonesia ini terbagi menjadi dua, yaitu ada sikap positif dan sikap negatif. Contoh sikap positif yaitu selalu berhati-hati menggunakan bahasa tersebut, tidak merasa senang melihat orang memakai bahasanya secara serampangan, memperingatkan dan mengoreksi pemakai bahasa lain kalau ternyata membuat kesalahan. Terus bertanya kepada ahlinya kalau menghadapi persoalan bahasa. Nah, kalau sikap negatifnya yaitu bangga memperlihatkan kemahirannya berbahasa Inggris, padahal dia dalam bahasa Indonesia itu belum terlalu mahir. Terus merasa dirinya lebih pandai daripada yang lain karena menguasai bahasa asing. Terus merasa malu apabila tidak menguasai bahasa asing, tetapi tidak pernah merasa malu apabila tidak menguasai bahasa Indonesia. Nah, masuk ke bab ketiga, yaitu teks dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan. Di sini ada beberapa poin juga yang akan saya bahas, yaitu bentuk tulisan secara umum. Nah, bentuk tulisan secara umum ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu prosa, puisi, dan drama. Nah, prosa itu ada prosa fiksi dan prosa non-fiksi. Kalau prosa fiksi itu contohnya novel, cerpen, dongeng, legenda, fabel, mitos, dan lain-lain. Kalau prosa non-fiksi itu tulisan akademik seperti contohnya hasil kajian pustaka dan hasil dari proses penelitian. Nah, ada juga yang kedua yaitu puisi. Puisi itu terbagi menjadi dua, yaitu puisi lama dan puisi baru. Kalau puisi lama itu contohnya mantra, pantun, karmina, sloka, gurindam, syair, dan talibun. Kalau puisi baru itu contohnya balada, himne, ode, epigram, romansa, elegi, dan satrie. Terus ada drama, yaitu contohnya adalah tragedi, komedi, opera, melodrama, farce, tablo, dan sentretari. Terus poin kedua yaitu tulisan akademik. Nah, pengertian tulisan akademik adalah jenis tulisan yang mengaji suatu permasalahan yang dilakukan oleh proses penelitian atau proses kajian pustaka dengan menggunakan metode ilmiah atau saintifik yang dapat diterima dan digunakan dalam lingkungan akademik. Itu pengertian dari Dalman pada tahun 2018, Kusmana dan kawan-kawan pada tahun 2019, dan Jauhari pada tahun 2008. Terus, yang kedua adalah bentuk tulisan ilmiah. Itu terbagi menjadi dua, yaitu hasil kajian pustaka dan hasil dari proses penelitian. Kalau hasil kajian pustaka itu, contohnya adalah makalah, artikel, ilmiah populer, biografi, berita, buku teks, buku ajar, modul, dan yang lain-lain.
Terus, kalau hasil dari proses penelitian itu contohnya adalah hasil proses penelitian seperti D1 sampai dengan D3, terus skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal, makalah, hasil penelitian, dan lain-lain. Terus ada juga sistematika penulisan ilmiah atau tulisan ilmiah. Itu ada dua, yaitu hasil kajian pustaka dan hasil dari proses penelitian. Kalau hasil kajian pustaka itu sistematika penulisannya yaitu dimulai dari halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penulisan, pembahasan, simpulan dan saran, dan diakhiri dengan daftar pustaka. Nah, kalau hasil dari proses penelitian itu diawali dari halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, simpulan dan saran, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Oke, masuk ke bab keempat, yaitu menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa sumber dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Nah, sumber-sumber referensi digital itu contohnya seperti Crossref, ePustNas, PDF Drive, Mendeley, Taylor Francis Online, Library Genesis, Google Trends, Open Knowledge Maps, Foursquare, dan yang lain sebagainya. Banyak sekali sumber-sumber referensi digital yang dapat kita temui di website atau di online. Terus di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh dari sumber referensi digital tadi yang saya telah sebutkan, yaitu saya akan menjelaskan tentang Mendeley. Nah, Mendeley itu ada 3 jenis, yaitu Mendeley Desktop, Web, dan juga Mendeley Reference Manager. Nah, kalau Mendeley Desktop itu file PDF pada Mendeley Desktop berada di lokasi hard disk masing-masing pengguna sehingga bekerja secara offline. Terus membuat sitasi dan daftar pustaka atau bibliografi. Nah, kalau Mendeley Web itu platform Mendeley berbasis web atau server. Terus Mendeley Web bisa mengedit profil, mengelola referensi yang telah kita koleksi dan membaginya dengan kolega melalui Mendeley Group. Terus kita dapat mengetahui informasi statistik, misalnya popularitas suatu referensi. Dan yang terakhir, mengetahui frekuensi suatu file referensi online diunduh, dibaca orang, di mana lokasinya, dan yang lain-lain. Terus, Mendeley Reference Manager. Nah, kalau Mendeley Reference Manager itu dirilis pada tahun 2019. Terus, kebutuhan koneksi internet sejak login dan fasilitas mirip dengan Mendeley Web. Terus masuk ke bab kelima, yaitu presentasi ilmiah. Nah, di sini ada pengertian tentang presentasi ilmiah. Nah, pengertian dari presentasi ilmiah adalah keterampilan berbicara atau komunikasi secara lisan di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil penemuan penelitian, pemikiran kritis, atau informasi dalam dunia akademik dan pendidikan untuk mengubah perilaku individu lain. Terus, dari pengertian di atas, atau yang saya sebutkan tadi, terdapat 3 komponen dasar dari sebuah komunikasi, yakni pemberi pesan komunikator, media yang digunakan, dan penerima pesan atau audiens. Terus, ada juga komponen-komponen presentasi ilmiah. Nah, komponen presentasi ilmiah itu ada 3, yaitu komunikator, orang yang memberi pesan, terus ada media atau slide bahan tayang atau poster yang ingin ditunjukkan kepada si pendengar, terus ada audiens. Nah, audiens ini adalah orang-orang yang menerima pesan atau orang-orang yang mendengar atas presentasi yang kita sampaikan. Nah, di sini juga ada alur di sini saya juga akan menjelaskan tentang alur presentasi. Alur presentasi ada 3, yaitu diawali dengan pembuka. Nah,
pembuka itu haruslah yang menarik. Ini menjadi kesan pertama bagi audiens untuk lanjut menyimak atau tidak. Jadi kita harus sangat mengusahakan untuk pembuka itu kita harus menarik perhatian audiens agar si audiens ini betah atau tertarik dengan presentasi yang akan kita sampaikan selanjutnya. Terus yang kedua ada isi. Nah, bagian isi presentasi yang paling signifikan Anda perhatikan, karena di dalam isi ini kita akan menyampaikan ide atau konten-konten hebat dari hasil penelitian. Terus kita harus mulai dari pendahuluan atau latar belakang, pemahaman akan permasalahan, metode penelitian, dan analisis atau penyelesaian. Dan yang terakhir ada penutup. Nah, penutup itu sebagai harus berisi kesimpulan dan pernyataan penutup. Oke, yang terakhir masuk ke bab ke-6 dan bab ke-7, yaitu mendesain proposal kegiatan. Nah, di sini ada pengertian proposal. Proposal itu memiliki pengertian, yaitu adalah rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan. Nah, rencana kegiatan tersebut tentu saja harus dituliskan secara baik dan benar supaya pihak yang berkepentingan dapat memahaminya dengan baik. Proposal bersifat hanya sebagai usulan tertulis yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berhubungan dalam satu kegiatan tersebut, dapat berupa kegiatan bisnis, pengajuan dana, proyek, hingga penelitian. Terus ada juga fungsi proposal. Nah, fungsi proposal itu dapat digunakan untuk pengajuan kerja dalam bisnis kepada perusahaan sasaran. Terus dapat juga digunakan untuk mengadakan acara tertentu, misalnya pelatihan, seminar, perlombaan, dan yang lain-lain. Terus dapat digunakan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, dapat juga digunakan untuk peluang sebuah proyek atau barang. Terus proposal juga mempunyai tujuan, yaitu untuk mendapatkan persetujuan dari pihak yang bersangkutan supaya dapat melaksanakan sebuah kegiatan, terus untuk mendapatkan dukungan dari pihak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut, dan memiliki tujuan untuk mendapatkan penawaran kerja dalam bisnis apabila berkaitan dengan proposal bisnis. Terus ada sistematika penulisan proposal. Yang pertama ada latar belakang. Dalam bagian latar belakang yang terdapat pada sebuah proposal, ini berisikan mengenai kejadian, keadaan, atau hal yang melatar belakangi pelaksanaan kegiatan atau penelitian tersebut. Terus, yang kedua ada masalah dan tujuan. Dalam proposal, kegiatan proposal penelitian perlu menyebutkan permasalahan dan tujuannya secara spesifik. Bagaimana caranya? Yakni dengan merumuskan tujuan-tujuan tersebut secara rasional dan menggunakan bahasa yang persuasif supaya pihak yang membaca proposal tersebut tertarik dengan tujuan dari kegiatan tersebut. Terus ada juga yang ketiga, ruang lingkup kegiatan. Nah, dalam merumuskan proposal kegiatan harus jelas mengenai batasannya. Dan yang keempat ada kerangka teoretis atau hipotesis. Nah, dalam sebuah proposal kegiatan maupun proposal penelitian harus terdapat teori atau hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah dalam proposal tersebut. Terus yang kelima ada metode. Nah, pada bagian metode biasanya pada proposal penelitian harus membahas mengenai bagaimana metode penelitian tersebut akan dilaksanakan, termasuk dengan teknik pengumpulan data, analisis data, validasi data, dan yang lain-lain. Terus ada pelaksanaan kegiatan. Nah, dalam bagian ini perlu ditulis daftar personalia atau pelaksana kegiatan dengan dilengkapi pendidikan dan keahlian mereka. Misalnya pada proposal kegiatan pengecatan jalan desa, maka dalam bagian ini dapat ditulis susunan panitia termasuk panitia yang bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut. Terus ada juga fasilitas. Bagian fasilitas ini digunakan untuk dalam proposal kegiatan maupun proposal penelitian. Bagi beberapa pihak, adanya fasilitas dalam proses kegiatannya akan dapat lebih menekankan biaya, sehingga kalkulus biaya yang diberikan akan menjadi lebih murah daripada melakukan sewa. Terus ada keuntungan dan kerugian.
Keberadaan bagian keuntungan dan kerugian ini dalam sebuah proposal, kegiatan maupun penelitian dapat berguna untuk meyakinkan penerima usul mengenai dana yang dikeluarkan nanti tidak akan sia-sia dengan yang akan diperoleh. Terus ada lama waktu kegiatan. Dalam proposal kegiatan maupun penelitian, perlu adanya penjelasan mengenai lama waktu kegiatan tersebut dapat terselesaikan. Terus ada jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan ini biasanya berada dalam proposal kegiatan. Jadwal kegiatan ini mengatur mengenai pembagian waktu berdasarkan rencana kegiatan yang tengah berlangsung. Terus ada juga anggaran dana. Keberadaan dana atau biaya menjadi salah satu yang harus diperhatikan dalam sebuah proposal kegiatan maupun proposal penelitian. Terus ada daftar pustaka. Nah, bagian daftar pustaka dalam sebuah proposal ini tergolong opsional. Jadi sehingga tidak semua proposal itu harus terdapat daftar pustaka. Sekian penjelasan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.